isolasi, benang jahit secukupnya, sisir, potongan kertas yang kecil-kecil, lembaran wol dan nilon, dan yang terakhir bola pingpong 2 buah. Tujuan video ini, 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elostatika 2 buah benda bermuatan. Percobaan pertama menggunakan bola pingpong 2 buah. Gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja atau alat seadanya dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah bola pingpong ke kain atau ke baju Anda beberapa kali. Kemudian dekatkan pada bola pingpong, amatilah apa yang terjadi. Percobaan kedua menggunakan sisir. Gosoklah sisir pada rambut Anda selama 10-15 detik. Kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Dari hasil pengamatan, menggosok sisir ke rambut menyebabkan sisir bermuatan listrik statis. Muatan ini bisa menarik penyaringan seperti kertas. Karena terjadinya induksi muatan, percobaan ini membuktikan keberadaan listrik statis akibat gesekan. Percobaan arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang digunakan 3 buah baterai, kabel merah hitam, boklam atau lampu kecil, dan yang terakhir, kertas putih. Setelah itu, kita susun 3 buah baterai ke atas kertas putih tadi. Setelah tersusun rapi, kita gulung menggunakan kertas warna putih sampai ia tertutup rapat. Setelah itu, kabel merah kita jepitkan ke pulkam atau ke lampu kecil. Setelah itu, ujung dari 2 kabel tadi kita tempelkan ke baterai yang telah kita gulung tadi, dan kita uji coba, kita tempelkan dan kita coba jepitkan kabel hitam ke boklam. Apakah dia menyala? Dan hasilnya dia menyala. Dan hasil dari percobaan arus dan tegangan listrik menyimpulkan arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Besar arus dan tegangan memengaruhi besar energi listrik yang dihasilkan. Energi listrik bisa diubah jadi energi cahaya, panas, dan gerak. Cara merangkai komponen mengaruhi sifat rangkaian dan besar arus yang mengalir. Kita akan melakukan percobaan kedua, tegangan listrik. Alat dan bahan yang kita gunakan: baterai, saklar es. Langkah yang pertama, kita masukkan baterai ke dalam saklar es. Setelah baterai terpasang dengan benar, kita tekan saklar berwarna merah. Dari hasil pengamatan tegangan listrik adalah benda potensial antara 2 titik diukur dalam satuan volt. Nilai tegangan baterai berkurang seiring pemakaian dan saat mengalirkan arus. Susunan baterai mengaruhi tegangan total sering menambah tegangan paralel penambahan kapasitas arus. Percobaan kedua, tegangan listrik. Alat dan bahan yang kita gunakan: 2 buah baterai, saklar es 2, kabel hitam merah. Langkah pertama yaitu kita masukkan baterai ke saklar es satu persatu. Setelah itu kita pasangkan kabel hitam ke aluminium atau ke besi saklar 1 ke saklar 2.
Dan selanjutnya seperti itu untuk kabel merah pun juga. Setelah selesai memasang, kita coba hidupkan dengan menekan saklar merah. Uji coba percobaan bentuk medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Karton putih 1 lembar yang telah diberi gambaran. 2. Magnet batang 2 buah. 3. Serbuk besi secukupnya. Setelah itu kita ambil magnet, kita letakkan magnet di bawah karton yang telah kita beri gambar. Taburkan serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Untuk selanjutnya, sama seperti yang pertama tadi, cara untuk melakukannya. Hasil dari percobaan bentuk medan magnet dapat disimpulkan: 1. Medan magnet tidak terlihat tapi bisa dibuktikan dengan serbuk besi. Serbuk besi menjadi penunjuk arah medan magnet. 2. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan membentuk pola melengkung yang tertutup. 3. Kekuatan medan magnet terbesar berada di kutub magnet dan semakin melemah jika semakin jauh dari kutub. Percobaan cara membuat magnet. Alat dan bahan yang digunakan: slip kertas 3, magnet batang 1 buah, kabel kecil berukuran 1 meter, baterai 1 volt, paku besi 4 buah, isolasi secukupnya. Langkah pertama, ambil paku dan gesekkan paku ke magnet sekitar 10 detik. Setelah itu, batu yang telah digosok ke magnet kita tempelkan ke klip. Amati apa yang terjadi saat paku yang telah digosokkan ke magnet ditempelkan ke klip. Hasil pengamatannya, setelah digosok paku bisa menarik benda kecil seperti klip kertas. Namun paku besi atau baja bisa dijadikan magnet sementara dengan cara digosok searah pada magnet tetap. Proses ini disebut magnetisasi dengan cara menggosok. Magnet yang terbentuk bersifat sementara karena domain magnetik di dalam paku hanya tersusun rapi sementara.
Cobaan kedua, cara uji coba membuat magnet. Alat timbangan 2 batu, paku, kawat, dan klip. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, lilitkan paku ke kawat. Setelah itu, jadikan 1-2 baterai. Dan tambahkan kawat ke kanan dan ke kiri atau ke ujung batu. Setelah itu, tempelkan ke klip. Mana? Nambah. Enggak mau mesin karo mesin tetep. Dan hasil pengamatannya, klip bisa menempel ke paku.